Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen dulu. Di sini sudah hadir Dea Amanda Fajira. Nah, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba ditengok ada nggak sampah di bawah meja ataupun di bawah kursinya untuk kelancaran pembelajaran kita dan kenyamanan pembelajaran kita. Coba dikutip dulu kalau ada. Nggak ada, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya dia sudah membaca buku tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Udah, Bu. Nah, kalau udah dia pelajari, Ibu mau tanya nih sama dia. Apa sih itu sistem peradilan di Indonesia dan apa aja klasifikasi dari sistem peradilan di Indonesia? Jadi peradilan itu adalah di mana mengadili suatu kasus atau perkara. Nah, pengadilan tidak boleh menolak kasus tersebut karena dengan dalih tidak benar atau tidak adil, tidak ada. Adapun klasifikasi lembaga peradilan ada 4, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Oke Dea, bagus sekali ya. Dea memang pintar. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, khususnya pada bab tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun cangkupan materi yang akan kita bahas yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kemudian juga ada dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia, kemudian juga ada klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia beserta contoh-contohnya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Yang kelompok pertama ada Yasmin Dea Amanda Fajira, kemudian ada Pocut untuk kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga ada Suci Ramadhani, kemudian untuk kelompok 4 ada Julia Fatmazina. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk itu Ibu sudah menyiapkan bahannya, yaitu berupa leaflet yang di sini sudah tersaji materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi Ibu akan serahkan kepada Yasmin Dea Amanda Fajira, kemudian dia membaca dan amati terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk dia amati pembahasan itu. Baik, Bu. Makasih. Nah, sudah dia baca? Udah, Bu. Sekali Dea. Nah, kalau udah, kita masuk kepada pembahasan kita ya. Jadi Dea pun udah ada bayangan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seharusnya hari ini kita menggunakan Infocus ya, tapi berhubung ada sedikit kendala di kantor, jadi Ibu baca secara manual aja. Nah, adapun di bab 3 buku cetak itu, coba dibuka bab 3-nya. Di situ menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Adapun pembahasannya di situ sudah dibagi kepada yang pertama dasar hukum lembaga peradilan. Nah, yang kedua itu ada dasar hukum lembaga peradilan. Nah, di sini makna lembaga peradilan. Nah, pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada ataupun hukum itu kurang. Nah, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk. Seperti yang udah dia jelasin tadi ya, berarti dia udah mengerti tentang makna lembaga peradilan. Hebat sekali. Nah, kemudian untuk yang pembahasan kedua ada dasar hukum lembaga peradilan. Nah, adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Yang pertama sudah tercantum dalam sila Pancasila. Sila keberapa? 5. Nah, bagus sekali Dea. Apa bunyi sila kelima Dea? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat. Nah, kemudian juga
sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab ke-9 pasal ke-24 ayat kedua, yang bunyinya lembaga peradilan ini mereka adalah lembaga yang merdeka, yang bebas daripada veto si pemerintah. Jadi lembaga peradilan ini dia tidak ada kaitannya dengan pemerintah, jadi mereka bebas alias merdeka, ya. Kemudian ada kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan-badan lain yang berfungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Jadi dia sudah diatur dalam undang-undang secara sistematis dan teratur. Kemudian ada klasifikasi lembaga peradilan. Nah, yang pertama itu ada pengadilan umum yang meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, kemudian juga pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi, kemudian juga ada pengadilan khusus yang mencangkup di dalam pengadilan khusus itu ada pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, kemudian juga ada pengadilan tindak pidana korupsi, kemudian juga ada pengadilan hubungan industri, dan juga pengadilan perikanan. Nah, kemudian ada peradilan agama. Nah, peradilan agama ini terdiri daripada pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, ataupun kota. Kemudian peradilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian juga ada pengadilan khusus yang mencangkup dengan pengadilan syariat Islam. Nah, itu dikhususkan bagi kita yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian ada peradilan militer yang terdiri dari pengadilan militer khususnya, ya. Kemudian ada juga pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan juga pengadilan militer pertempuran. Kemudian peradilan tata usaha negara. Nah, dari peradilan tata usaha negara ini ada dia pengadilan tata usaha negara, kemudian ada pengadilan tinggi tata usaha negara, kemudian juga ada pengadilan khusus tata usaha negara. Itu biasanya mencangkup dengan pengadilan pajak biasanya. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Dea, ada pertanyaan? Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hukum dan klasifikasi lembaga peradilan. Jadi ada satu pertanyaan, maaf kalau ada kurang mengerti, yaitu contoh dari hukum tata usaha atau petun itu gimana, Bu? Ya, dia bagus sekali ya pertanyaan dia, luar biasa sekali. Nah, jadi untuk contoh dari peradilan petun ini sendiri, dia salah satunya misalnya nanti dia lulus dari SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, ketika dia sudah di perguruan tinggi, jatah untuk kita kuliah itu 4 tahun. Nah, apabila selama 4 tahun ini dia belum menyelesaikan perkuliahannya, itu belum masuk kepada 5 tahun ataupun 6 tahun, ya. Dia batas maksimal kuliah itu 6 tahun, 12 semester. Jadi ketika dia belum sampai ke 12 semester ini, itu belum ada hak untuk di DO. Jadi ketika dia sudah memasuki, misalnya dia udah di semester ke-11 nih, tiba-tiba rektor men-DO dia. Secara tiba-tiba rektor men-DO dia tanpa dia ada salah apapun. Biasanya kan ada melanggar peraturan kampus baru bisa di DO, tapi dia belum melanggar peraturan kampus ataupun jatah DO dia pun belum ada. Jadi tiba-tiba rektor men-DO dia itu bisa dilimpahkan ke petun. Dia bisa menuntut rektor tersebut ke petun. Jangan salah paham, bukan rektornya yang kita tuntut, tetapi penyalahgunaan wewenang daripada si rektor tersebut. Jadi dia nanti bisa menuntut rektor tersebut di petun. Kemudian juga masalah perpajakan, misalnya jatah bayar pajak dia melampaui batas, itu boleh Nah, itu salah satu contoh di perkuliahan, ya, bisa kita tuntut ke petun juga. Nah, nggak hanya tentang perkuliahan, tetapi juga tentang pemerintah yang misalnya menyalahgunai kewenangannya, itu boleh kita tuntut ke petun. Kita tuntut bukan si pemerintah ini, tetapi penyalahgunaan wewenang dia. Kemudian juga contoh dari petun ini, misalnya ada lubang di jalan, ada gorong-gorong air di
paret itu kalau tidak ditaruh pembatas, kan saya dia jalan nih, tiba-tiba dia jatuh ke gorong-gorong paret itu dia bisa tuntut juga ke petun tersebut karena kelalaian dalam pekerjaan. Bu, dia ada pertanyaan lagi nih. Kan sekarang lagi ramai-ramainya tentang perceraian kasus netizen sama suaminya. Jadi gimana tuh Bu soal apa nih kasusnya gitu tentang kalau kita kaitkan dengan pengadilan, kalau kita kaitkan dengan pengadilan, cocok ke pengadilan mana dia dibawa? Iya. Ya, bagus sekali ya informasi yang dia dapatkan, ini pasti sering nonton gosip dia. Nah, dari pertanyaan dia itu kita lihat lagi dia apanya yang dipermasalahkan. Kalau misalnya kasus perceraian, itu biasanya kita bawa ke pengadilan agama. Tetapi kalau lebih ke hak asuh anak, itu ke pengadilan umum maksudnya. Tapi kalau orang ini berdebat tentang harta gono gini, itu biasanya ke pengadilan umum bisa, ke pengadilan agama bisa, tergantung apa yang diinginkan dari harta tersebut. Tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, beserta juga dengan contoh-contohnya sudah diberikan. Nah, di sini kemudian Ibu akan memberikan LKPD. LKPD ini merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini akan Ibu berikan kepada dia. Jadi tugas dia di sini mengerjakannya dengan cara menjawab pembahasan yang ada di LKPD ini. Kemudian Ibu berikan batas waktunya 15 menit. Dia harus mengisi semuanya. Setelah dia isi, kemudian kumpulkan kepada Ibu ya. Ibu, makasih. Silakan dikerjakan ya. Nah, ini soalnya coba dia pahami dulu, baru dia isi ya. Ketika dia sudah pahami, baru bisa dia isi. Kalau nggak dia pahami, nggak bisa dia isi. Jadi dia isinya ini aja. Ini aja. Nah Bu, ini udah siap. Oh iya deh, sudah siap ya. Wah, jawaban dia luar biasa sekali ya. Ini kita kasih A+ dulu buat dia. Jadi Ibu anggap dia sudah mengerti tentang sistem peradilan di Indonesia ya. Juga klasifikasinya dia sudah mengerti. Luar biasa sekali. Kemajuan yang luar biasa di semester ini ya. Nah, dari semua penjelasan yang udah Ibu bahas tadi, LKPD juga sudah dia isi. Di sini Ibu meminta dia untuk meresum semua materi yang udah kita bahas hari ini. Nah, resumenya itu bisa dia resum di rumah, kemudian minggu depan dia kumpulkan kepada Ibu. Nah, kemudian Ibu akan membagikan media pop-up ini kepada dia, yang dimana untuk tampak dalamnya seperti ini, media pop-up ini ya. Ini namanya media pop-up. Nah, media pop-up ini berguna untuk dia sebagai tambahan materi ya. Jadi ketika di buku sudah terlalu banyak materi, nah di sini sudah Ibu rangkum dengan singkat, tepat dan akurat. Jadi dia bisa mempelajarinya di sini tanpa harus ada buku cetak ya. Nah, ini pop-up ini Ibu kasih kepada dia, tolong dibaca-baca. Nah, ikut petunjuk dari apa yang sudah ada di media pop-up itu. Di situ tertera, coba dia buka. Nah, di situ sudah tertera, berarti kelompok yang udah Ibu bagi tadi 4, semua kebagian ya media pop-up itu. Nah, untuk kelompok pertama, Yasmin Diamanda Fajira, itu membuat tentang peradilan umum. Kemudian untuk kelompok 2, Pocut membuat tentang peradilan agama. Kemudian Suci Ramadhani kelompok 3 membuat tentang pengadilan militer. Kemudian kelompok 4, Julia Fatmazura membuat tentang peradilan tata usaha negara. Nah, soalnya sudah ada di situ, tolong kalian deskripsikan tentang peradilan yang ada di Indonesia beserta juga kinerja daripada peradilan tersebut ya. Segera. Baik Bu. Nah, di situ setiap kelompok harus mengerjakan dengan batas waktu 30 menit. Ini Ibu beritahukan bahwa ketika ada kelompok yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di pop-up tersebut akan mendapatkan nilai tambah kepada nilai tugas. Sedangkan anggota kelompok yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari pop-up tersebut akan mendapatkan pengurangan nilai tugas. Setiap penambahan nilai tugas setiap
satu soal yang bisa dijawab 1 poin untuk nilai tugas. Ketika tidak bisa dijawab, pengurangannya 1 poin untuk pengurangan nilai tugas juga. Baik, untuk tugasnya mungkin boleh didiskusikan terlebih dahulu sama teman-temannya. Mungkin ini waktunya sudah singkat dan mepet. Jadi Ibu tugaskan tugas itu sebagai tugas kelompok. Minggu depan kalian kumpul. Nah, pas pertemuan minggu depan kita akan bahas satu persatu tentang klasifikasi lembaga peradilan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tidak mengerti dengan pembahasan yang Ibu sudah jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi ataupun kurang jelas tadi dalam penyampaian Ibu. Sudah Bu Yasmin sudah mengerti. Baik, berarti Yasmin sudah mengerti dan dia juga sudah mengerti tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, dapat kita simpulkan di sini bersama-sama bahwasanya makna lembaga peradilan tersebut secara umum punya tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Nah, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukum itu tidak ada ataupun hukum itu kurang ya. Kemudian juga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk, jadi tidak boleh ditolak. Kemudian juga dasar lembaga hukum peradilan ada di situ tercantum dalam sila Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar ya. Kemudian juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab ke-9 pasal ke-24 ayat kedua yang berbunyi kehakiman ini adalah kehakiman yang merdeka tanpa ada veto daripada pemerintah. Kemudian juga pembagian klasifikasi lembaga peradilan itu terdiri kepada 4. Yang pertama pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Apakah semua sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah, hebat-hebat ya anak Ibu, semua sudah mengerti tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu paparkan. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.